Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra, channel yang akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Masih seputar ijazah Bapak Joko Widodo yang telah memasuki fase pembuktian pada persidangan yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa 6 Januari 2026. Pada persidangan tersebut, Bapak Jokowi diharapkan untuk hadir dan memberikan kesaksian dan juga memberikan alat bukti berupa ijazah. Namun, pada faktanya, dalam persidangan tersebut, lagi dan lagi Bapak Joko Widodo tidak hadir dalam persidangan. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Mengapa dan kenapa Bapak Joko Widodo memutuskan untuk tidak menghadiri persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa 6 Januari 2026. Nah, untuk itu mari kita coba lihat cuplikan video berikut ini. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi tentu saja dalam mengajukan bukti tidak sekedar untuk menyampaikan bukti begitu saja, tetapi kami harus melihat terlebih dahulu peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat itu apa. Nah, sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat, bahwa peristiwa hukum yang disengketakan adalah tindakan Pak Jokowi yang tidak bersedia memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama ya, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan Pak Jokowi yang tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis ini merupakan perbuatan melawan hukum? Tentu saja di dalam jawaban yang kami sampaikan, kami sudah menyampaikan argumen-argumen yuridis yang pada pokoknya bahwa Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan ijazah aslinya sebagaimana dikehendaki oleh tim pembela ulama dan aktivis. Nah, itu dia teman-teman, rangkuman dari hasil persidangan pada hari Selasa 6 Januari 2026 yang dinyatakan bahwa Bapak Jokowi tidak bisa hadir dalam persidangan tersebut dan tidak bisa menunjukkan ijazah asli beliau seperti yang pada video sebelumnya sempat kita bahas ya, yaitu bahwa beliau bersedia untuk datang ketika diminta oleh majelis hakim untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah. Namun pada faktanya yang terjadi pada hari Selasa, yaitu hari ini, beliau tidak hadir dalam persidangan yang sebelumnya sudah diminta oleh penggugat untuk hadir dan menunjukkan ijazah asli beliau. Kemudian Bapak YB Irfan selaku kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo juga menerangkan bahwa Bapak Jokowi tidak diwajibkan untuk menyerahkan
ijazah atau menunjukkan ijazah asli tersebut dalam persidangan, karena pokok perkara di sini tidak mewajibkan Bapak Joko Widodo secara hukum untuk menunjukkan ijazah beliau. Namun ketika kita melihat ya, ketika ijazah ini tidak ditunjukkan secara gamblang oleh Bapak Jokowi kepada masyarakat di persidangan, tentunya itu akan menimbulkan berbagai statement-statement liar, akan menimbulkan berbagai pendapat-pendapat, gagasan-gagasan yang narasinya nanti akan mengarah ke ranah yang negatif untuk Bapak Joko Widodo. Jika Bapak Jokowi menurut saya pribadi, jika ingin segera menuntaskan permasalahan ini, ya tinggal ditunjukkan saja ijazahnya, seperti itu ya. Karena kalau tidak ditunjukkan, masyarakat akan semakin bertanya-tanya, masyarakat akan semakin terpecah belah pandangannya. Ada yang memandang sedemikian rupa, ada yang memandang positif, ada yang memandang negatif. Nah, ini akan terus terjadi perseteruan yang akan terus memanas jika tidak diselesaikan atau tidak dikonfirmasi langsung oleh pihak yang bersangkutan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba melihat ya cuplikan video berikutnya. Majelis Hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Fadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan itu ya, mumpung belum dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2. Nah, berikutlah pendapat dari Bapak M. Taufik selaku kuasa hukum dari penggugat dia pada persidangan kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa di Pengadilan Negeri Surakarta itu merupakan persidangan dalam kasus perdata ya, untuk pembuktian kasus keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo. Di sisi lain juga ada persidangan di ranah pidana yang melibatkan Roy CS sebagai tersangka dan masih berkesinambungan dengan kasus serupa, yaitu pada kasus efek dari polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, M. Taufik menghimbau kepada Bapak Joko Widodo untuk menghentikan mentersangkakan Roy CS seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah hal tersebut
merupakan langkah yang tepat atau justru telah terjadi kesalahan dalam menentukan langkah nih dari M. Taufik dan kawan-kawannya. Nah, untuk itu mari kita akan coba melihat video berikutnya. Polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada ya. Nah, ini ijazah asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan ijazah Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Dan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Ya. Boleh disentuh. Embosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana tunjukkan di belakang. Embosnya ini loh. Ini ada embos. Ini loh. Oh, ada embos. Embos ini UGM ya. Ada embosnya. Embosnya Ini nih bro, embosnya di belakang bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan bro. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Ini nih gini, diraba, diterawang, dilihat. Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Nah, itu. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong, saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Wah. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Ini loh. Ada nama saya juga. Ini loh, Bu. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Oh ya. Tidak, ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM Terangkan. dari Pak Jokowi. Nah, Ya. salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman, embosnya ini. Nah, tolong Kelihatan. diangkat Nih. sedikit mas, biar Ya. kelihatan, biar diterawang. Nah, itu dia teman-teman, salah satu kuasa hukum dari penggugat dalam rangkaian sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan tergugat Bapak Joko Widodo dan juga Rektor UGM selaku tergugat 2. Nah, itu dia M. Taufik menunjukkan ijazah yang asli seperti demikian, sementara masih mengharapkan perwujudan dari ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kabarnya ketika kita melihat informasi terakhir, baik dari pengakuan dari kuasa hukumnya Bapak YB Irfan ataupun informasi-informasi yang berseliweran di media sosial, itu ijazah Bapak Joko Widodo kabarnya sedang ada di tangan penyidik atau di Polda Metro Jakarta. Yang dalam pengakuan Bapak YB Irfan sendiri sedang diupayakan untuk dimintai sebagai alat bukti di ranah persidangan nanti. Nah, sangat menarik nih kita mengikuti dinamika dari polemik ijazah Bapak Joko Widodo yang terus melahirkan babak-babak baru. Nah, untuk kedepannya menurut kalian akan seperti apa? Akankah kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini akan terus bergulir, dan akankah kita akan melihat nih dalam waktu dekat Bapak Joko Widodo menunjukkan ijazah beliau kepada publik secara terang-terangan agar tidak menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Jika memang beliau punya ijazah dan ijazahnya asli, kita sangat menunggu ya beliau untuk menunjukkan agar kedepannya masyarakat tidak lagi melihat Bapak Joko Widodo sebagai tokoh yang dalam perpolitikan dilihat, dipandang sebagai negatifnya saja. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan mendoakan kalian semoga sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya. Sekiranya demikian, saya akan akhiri video ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.